Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang eksotermik dan endotermik reaksi. Apa itu perbedaannya dan bagaimana grafik energinya? Langsung saja ya. Reaksi eksotermik atau reaksi eksoterm yaitu reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya itu api unggun yang melepaskan panasnya ke sekitar. Reaksi endotermik yaitu reaksi yang menangkap atau membutuhkan kalor dari lingkungan seperti melelehnya boneka salju. Ingat, exo artinya keluar dan endo artinya ke dalam. Reaksi eksotermik akan melepaskan energi berupa panas ke sekitar, maka sekitarnya akan menjadi hangat ya. Contohnya ketika kita menyalakan api unggun, maka kita yang ada di sekitarnya api unggun akan merasakan hangatnya dari api itu. Contoh lain pada reaksi eksotermik yaitu ketika ada netralisasi antara asam dan basa, kemudian ketika ada air ditambah kalsium oksida dan pernafasan. Untuk mendeteksi reaksi eksotermik, lihatlah dari kenaikan suhu termometer. Contohnya pada reaksi netralisasi asam klorida dan natrium hidroksida, maka ketika dua larutan ini dicampurkan terjadi kenaikan suhu. Perubahan-perubahan fisika juga ada yang termasuk reaksi eksotermik. Contohnya adalah pembekuan, yaitu ketika dari cairan berubah menjadi padatan. Pada reaksi ini terjadi pembentukan ikatan ya, sehingga dia akan melepaskan energi dan itu juga termasuk eksotermik. Contoh lain yaitu proses kondensasi atau pengembunan di mana terjadi perubahan bentuk gas menjadi cair. Dia juga akan membentuk suatu ikatan. Itu juga eksotermik. Selanjutnya kita ke reaksi endotermik. Reaksi endotermik yaitu reaksi yang menangkap energi dari lingkungan. Energinya juga biasanya berupa energi panas, sehingga ketika reaksi endotermik berlangsung, lingkungan menjadi lebih dingin. Reaksi endotermik juga dapat dideteksi menggunakan termometer. Ketika terlihat suhu dari termometernya itu turun, maka itu juga termasuk reaksi endotermik. Contoh reaksi endotermik terjadi pada proses elektrolisis, kemudian soda kue ditambah asam asetat atau asam cuka dan fotosintesis. Untuk perubahan fisika yang termasuk reaksi endotermik, ada perubahan dari padat ke cair yaitu mencair, di mana terjadi pelepasan ikatan. Contohnya ketika bola salju meleleh ya, dia juga akan menangkap kalor dari sekitar. Contoh lain yaitu untuk reaksi endotermik adalah ketika kita mendidihkan air, panas dari kompor akan masuk ke dalam cairan dan dia akan menaikkan suhu. Grafik energinya secara singkat bisa dilihat di dalam grafik berikut ya. Nanti kita akan bahas lagi di belakang. Oke. Bahwa reaksi eksotermik itu melepas dan reaksi endotermik itu menangkap. Apa yang ditangkap dan dilepas yaitu energi yang berupa panas biasanya ya. Kemudian untuk pembacaan termometer, untuk reaksi eksotermik biasanya suhunya akan naik, sedangkan pada endotermik suhunya akan terlihat turun. Dan grafiknya dijelaskan dengan grafik berikut ya. Contoh dari reaksi eksotermik yaitu pembekuan dan kondensasi atau pengembunan, sedangkan endotermik yaitu pencairan dan penguapan. Itu perubahan fisika yang eksotermik dan endotermik. Selanjutnya kita akan
Jelaskan mengenai grafik energi aktivasi. Grafik reaksi eksotermik dibuat dengan membuat sumbu X berupa energi dan sumbu Y berupa proses dari reaksinya. Karena pada reaksi eksotermik itu reaktan mempunyai energi yang lebih tinggi daripada produknya, maka reaktannya ditaruh di atas gitu ya. Produknya ada di bawah. Dan antara reaktan dan produk itu ada yang namanya gap atau perbedaan, yaitu sejumlah energi yang telah dilepaskan ya. Ingat kalau eksotermik berarti melepaskan energinya ke lingkungan. Contoh reaksi eksotermik yang paling sering kita temui yaitu reaksi pembakaran. Ketika terjadi pembakaran dari minyak bumi ya, misalnya banyak oksigen di sana dan terjadi pembakaran di sana, maka energinya juga banyak yang dilepas. Yang kedua adalah reaksi netralisasi, yaitu antara asam dan basa, dan yang ketiga yaitu oksidasi, pernafasan, perkaratan. Itu juga reaksi eksotermik. Untuk grafik reaksi endotermik seperti yang tadi kita bikin juga, karena dia akan menangkap energi dari lingkungannya. Contohnya yaitu ketika kita memanaskan kalsium karbonat atau bongkahan batu kapur gitu ya, dia akan berubah menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Dia akan membutuhkan sejumlah panas ya, ketika perubahan ini membutuhkan sejumlah panas, sehingga diagramnya akan digambarkan yaitu reaktan akan mempunyai energi di bawahnya produk. Jadi setelah reaktannya menangkap energi tadi, energi panas, maka produknya akan berada di atas gitu ya energinya, karena dia udah ngambil energi sih dari lingkungannya seperti itu. Sehingga energinya ini akan ditangkap ya, energi ini menambah energi total dari si produk. Nah, dari kedua grafik itu bisa kita lihat perbedaannya di energi aktivasi. Apa yang disebut energi aktivasi? Yaitu sejumlah energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi ya. Jadi ketika reaksi itu mau berlangsung kan harus ada energinya, minimalnya yang dibutuhkan berapa ya. Maka ketika reaksi eksotermik, grafiknya seperti yang di sebelah kiri, reaktannya di atas, produknya di bawah. Ketika kita buat grafik yang menghubungkan antara keduanya seperti ini ya, ada yang namanya energi aktivasi ya, yaitu dari reaktan. Nah seperti ini, yang warna merah grafiknya itu adalah energi aktivasinya, energi yang digunakan minimal ketika sebelum terjadinya produk itu. Sedangkan kalau di endotermik, reaktannya ada di bawah dan produknya dari atas ya tadi, karena dia reaktannya menangkap sejumlah energi, maka setelah jadi produk, dia produknya ada di atas. Nah energi-energi ini yang ditangkap tadi itu yang disebut sebagai energi aktivasinya, maka digambarkan sebagai grafik berikut ya. Dengan warna merah, nanti ada warna merah ini menunjukkan energi aktivasinya ya. Jadi bisa dilihat ya, kalau antara eksotermik dan endotermik energi aktivasinya itu berbeda antara dua grafik ini gitu ya. Dan ketika kita mau membuat suatu reaksi dari gambar reaksi menjadi gambar grafik seperti ini, setelah kalian tahu bagaimana menggambarkan diagram energi, sekarang kalian perhatikan bagaimana meneruskan reaksi ini ke dalam diagram energi ya. Langsung saja, reaktan ya ke reaktan, produk ya ke produk. Sekian dari saya, terima kasih.